Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang keempat dari materi prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama guna memulai pelajaran pada kali ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi daripada pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, kita sudah pertemuan yang keempat. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis kerajinan lokal tetapi bentuknya adalah non benda. Jadi ada beberapa kerajinan, nanti adalah kerajinan lokal itu dari suatu daerah tertentu, ada yang berbentuk benda dan ada yang bentuknya adalah non benda. Produk budaya non benda dan benda saling melengkapi karena tiap unsur atau properti selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya upacara adat perkawinan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Ini salah satunya. Ada yang lainnya yaitu bahasa. Ada yang lainnya adalah cerita rakyat. Ada yang lainnya adalah mitos dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya tidak dalam bentuk benda. Ya. Jadi wujudnya ada tetapi tidak bisa kita pegang. Tarian juga termasuk salah satunya. Ini salah satunya adalah ada gambar tentang adat istiadat pernikahan di Jawa, yaitu dengan menggunakan riasan. Ya, kalau yang di Jawa disebut dengan paes. Ada beberapa riasan di Jawa, ada yang mungkin kalau istilahnya, kalau yang istilahnya yang paling besar itu disebut dengan paes ageng. Ya, ini salah satu budaya yang ada khususnya di Jawa. Nanti di Batak juga ada sendiri, nanti di Maluku juga ada sendiri, di Papua juga ada sendiri, dan setiap daerah pasti ada ciri khas masing-masing dari budaya-budaya tersebut. Sumber daya usaha kerajinan non benda ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Kembali lagi ke pertemuan pertama, ada 6M. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama, ada 6M. Tapi di sini dibahas kembali, diingatkan kembali bahwa ada banyak unsur yang berkaitan. Yaitu bisa diringkas dengan 6M, ya, 6M. Yang pertama adalah man. Itu membacanya man ya, bukan man ya. Karena ini semuanya dalam bahasa Inggris. The first is man, manusia atau tenaga kerjanya. Yang kedua, setelah ada orangnya harus ada money, ada uang atau ada dananya. Ono wonge gak ono danane gak mlaku. Yang ketiga, setelah ada dananya berarti nanti kita bisa membeli namanya materials. Ya, kita membeli bahannya. Bahan tidak bisa diolah kalau tidak ada mesin, peralatan. Peralatan yang sederhana contohnya mungkin gunting, mungkin adalah pemotong, atau mungkin jahit, atau mungkin lem, atau mungkin apapun itu, walaupun sederhana namanya peralatan, machines. Semuanya bahan sudah ada orangnya, sudah ada uangnya, sudah ada materialnya, ada mesinnya, tetapi tidak ada metodenya, tidak tahu caranya, maka tidak jadi juga. Maka harus ada method ya. Kalau menyebutkannya di bahasa Inggris agak fasis sedikit, namanya method. Ada S-nya di belakang, yaitu bagaimana cara memproduksi. Nah, kalau sudah diproduksi, maka ada yang terakhir adalah market atau pasar yang digunakan untuk menjual barang-barang yang sudah diproduksi tadi. Jadi 6M ini man, money, materials, machines, methods, dan market adalah satu kesatuan yang tidak bisa hilang satupun.
semuanya harus ada. Ya, ingat-ingat 6M. Nah, media berkarya kerajinan non benda. Dalam membuat kerajinan, ya, pengerjaannya tidak dapat terlepas dari tujuannya. Ketika kalian ini pengen membuat apa, itu harus ada tujuannya, gunanya nanti apa, fungsinya nanti apa. Apakah fungsi untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari, membantu memeringan kita, atau digunakan untuk menghias sebagai hiasan. Contoh sampainya kita membuat sepatu dari batik, kain batik, itu tujuannya adalah kita pakai. Tetapi kalau kita buat kipas hias dari batik dan kita tempelkan di dinding, fungsinya menjadi hiasan. Ini contohnya. Dan ini adalah ada beberapa bahannya, bisa menggunakan bahan alami seperti pewarna, itu juga ada yang alami, yang ada yang buatan. Terus bahan bakunya juga ada yang bahan baku alami, contohnya dari alam-alam, contohnya alang-alang atau rotan atau kayu, atau buatan seperti kain, terus plastik, terus besi dan lain sebagainya, itu semuanya dari bahan-bahan buatan. Ya, ini tinggal nanti disatukan, dibuat sebuah karya. Contohnya yang ada di situ adalah semacam pot atau kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Kalau disebutnya adalah keramik. Ya. Keramik ini bertahan sampai ratusan tahun. Ketika mungkin tenggelam di laut, mungkin ketika tertanam di dalam tanah, dalam hitungan ratusan tahun dia tidak akan terurai. Karena ini walaupun sama-sama terbuat dari tanah, dia sudah mengalami proses. Ya. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam seperti keramik, bambu, serat alam, dan rotan, dan lain sebagainya. Jadi salah satunya adalah masih banyaknya ditemukan keramik-keramik karya dari dinasti Ming atau dinasti apapun yang ada dari Cina sana. Ketika jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah berdagang, berniaga, yaitu berniaganya adalah ada di salah satunya di Indonesia, ya. Dan sampai sekarang masih bisa ditemukan itu keramik-keramik antik yang usianya sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ya. Nih, salah satunya juga adalah kita membuat dari bahan-bahan yang buatan. Kalau tadi terbuat dari tanah liat, terbuat dari rotan, terbuat dari bambu, ya. Kalau yang sekarang untuk praktisnya, ya, praktisnya itu bisa terbuat dari bahan-bahan yang modern. Contohnya apa? Contohnya dari plastik. Kalau plastik itu tidak membutuhkan proses yang rumit, yang penting kita punya cetakannya, ya, bahan biji plastiknya kita lumerkan atau kita buat untuk agar supaya bisa dicetak, ya, selesai. Gips juga sama. Gips itu dulunya dipakai atau sekarang namanya gypsum, dipakai untuk hiasan di plafon, langit-langit rumah dan lain sebagainya. Itu juga bisa dicetak. Sabun, kita bisa membuat berbagai macam produk dari sabun, mungkin hiasan-hiasan dari sabun juga bisa, dan juga lilin, ya. Kerajinan yang memiliki fungsi kritil yang sangat kreatif. Ini terbuat dari bahan-bahan yang mudah kita dapatkan sekarang. Ini ada beberapa media yang meliputi bahan, alat, dan teknik. Pertama kita lihat, pertama bahannya. Bahan itu ada yang dari alam, yaitu dari kayu, contohnya seperti itu. Ada yang dari rotan, dan ada juga yang dari logam. Bisa emas, bisa perak, bisa besi, bisa aluminium, dan lain sebagainya. Itu logam. Logam juga berasal dari dalam tanah, ya. Nih. Terus ada yang bahan buatan yang tadi kita sebutkan, bisa jadi dari sabun, bisa dari plastik, ya,
Kalau sekarang hampir semuanya terbuat dari plastik. Kita mau apa terbuat dari plastik semua sekarang itu ya. Terus ada alatnya. Alatnya seperti apa? Alat ini mudah kita temukan di sekitar kita. Ada yang modelnya seperti pemotong, dalam bentuk bisa gergaji, bisa dalam bentuk pisau, bisa dalam bentuk cutter dan lain sebagainya. Pahat untuk mengukir atau untuk membentuk, baik itu pahat kayu, pahat batu ya, itu untuk mengukir atau untuk membuat patung dan lain sebagainya. Dan juga ada meteran, itu untuk mengukur berapa panjangnya, lebarnya supaya presisi ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan pas ukurannya. Ini alatnya. Terus yang ketiga ada tekniknya. Bagaimana cara mengolahnya? Kalau kayu, tekniknya ada dipotong, ada dibelah, ditempel atau dilem. Ya, kalau kurang bisa ditambah, kalau kelebihan bisa dikurangi. Ini bahan kayu. Kalau bahan liat, ya tanah liat ya kita seperti membuat keramik itu. Ya, tekniknya adalah kita lumerkan dulu tanahnya, terus kita pijit-pijit, kita slabbing, ya. Terus slabbing ini adalah kita membentuk, terus kita pilin itu kita bentuk juga dalam bentuk ke atas agak meninggi dan kita putar atau kita cetak. Kalau cetak itu salah satunya adalah genteng, itu kita cetak, batu bata itu kita cetak ya. Tapi kalau yang menggunakan seperti membuat pot, membuat gentong, membuat kendi dan sebagainya itu dengan menggunakan teknik putar, tapi semuanya dengan menggunakan teknik pijit. Ini karena kita membentuk daripada tanah liat ya. Rotan ini bisa digunakan mungkin seperti menjadi kursi, meja atau keranjang, atau mungkin topi rotan juga ada ya, hiasan, semuanya bisa dibuat dari bahan rotan. Kalau bahasa Jawanya rotan adalah menjalin. Atau mungkin kalau yang sering kita lihat rotan digunakan untuk batang daripada sulak atau kemoceng, itu rotan juga. Terus logam ini harus kita panaskan kurang lebihnya sekitar 1000 derajat Celcius baru dia akan istilahnya meleleh dan kita cetak dengan menggunakan cetakan yang sudah disediakan. Maka ini menggunakan teknik panas, las ya, atau patri. Kalau tidak dilas atau tidak dipatri nggak bisa, karena harus dengan menggunakan panas. Ini daripada bahan-bahan logam ya. Itu sementara yang bisa kita sampaikan ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.